Budaya Nusantara merupakan kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional Nusantara, dan sebagai perwujudan cipta, karya karsa bangsa, dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa. Setiap daerah memiliki budaya yang sangat-sangat beragam. Oleh sebab itu Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya. Salah satu wujud keberagaman budaya tersebut adalah angklung. UNESCO secara resmi menetapkan angklung Indonesia sebagai warisan budaya dunia asal Indonesia pada tanggal 16 November 2010. Bahkan mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Angklung dikenal sebagai alat musik tradisional yang berkembang di daratan Sunda atau wilayah Jawa Barat. Dalam tradisi Sunda masa lampau, instrumen angklung digunakan dalam berbagai acara, khususnya perayaan bercocok tanam. Di masa itu, angklung dimainkan sebagai bentuk pemanggilan kepada Dewi Sri, sosok yang digambarkan sebagai Dewi Kesuburan, yang memberikan berkah pada tanaman padi agar subur makmur, dan menyejahterakan masyarakat. Kata angklung berasal dari bahasa Sunda, angklung-angklung, yang artinya gerakan pemain dengan mengikuti irama. Sementara kata klung adalah suara nada yang dihasilkan instrumen musik tersebut. Angklung biasanya dibuat dengan jenis bambu hitam atau bambu ater yang mempunyai ciri khas berwarna kuning keputihan saat mengering. Angklung dirangkai dengan mengumpulkan 2 hingga 4 tabung bambu beda ukuran dan dirangkai menjadi satu dengan cara diikat dengan rotan. Cara memainkan angklung tergolong sederhana. Pemain angklung cukup memegang kerangka angklung bagian atas dan menggoyang bagian bawahnya untuk menghasilkan suara. Untuk memainkan sebuah lagu menggunakan angklung, biasanya dibutuhkan banyak peserta dan seorang konduktor yang akan memandu pembagian nada. Setiap pemain akan dibagikan 1 hingga 4 angklung dengan nada berbeda-beda. Kemudian, konduktor akan menyiapkan partitur lagu untuk dimainkan, dan masing-masing pemusik harus memainkan angklung sesuai nada dan ketukan irama yang diminta konduktor. Tidak hanya menghasilkan nada yang berbeda, angklung juga mempunyai jenis yang berbeda. Dalam perjalanan sejarah alat musik angklung, banyak daerah di Indonesia menghasilkan jenis angklung baru. Jenis angklung yang pertama adalah angklung kanekes. Angklung kanekes berasal dari Baduy dan ditampilkan hanya saat upacara menanam padi. Pembuatan angklung pun hanya dilakukan oleh orang suku Baduy dalam. Jenis angklung yang kedua adalah angklung reog. Jenis angklung ini digunakan untuk mengiringi tarian reog Ponorogo di Jawa Timur. Angklung ini memiliki ciri khas bentuk dan suara yang berbeda dengan angklung umum. Suara pada jenis angklung reog lebih keras dan hanya memiliki 2 nada. Angklung reog juga biasanya digunakan sebagai hiasan. Angklung ini juga dikenal dengan sebutan klongkluk. Jenis angklung yang ketiga adalah angklung dok-dok lojor. Dok-dok lojor adalah sebuah tradisi penghormatan kepada tanaman padi. Angklung jenis ini digunakan hanya pada saat ritual tradisi berjalan. Tradisi ini masih dilakukan masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan atau Kesatuan Adat Banten Kidul. Masyarakat adat Banten Kidul setiap tahunnya menyelenggarakan tradisi dok-dok lojor. Pemain angklung dalam tradisi dok-dok lojor hanya berjumlah 6 orang, di mana 2 orang memainkan angklung dok-dok lojor dan 4 lainnya memainkan angklung besar. Jenis angklung yang keempat adalah angklung badeng. Angklung ini berasal dari Garut. Angklung badeng awalnya digunakan sebagai alat musik pengiring dalam ritual penanaman padi. Seiring dengan masuknya penyebaran Islam pada masa lampau, terjadi pergeseran fungsi, angklung badeng digunakan sebagai alat pengiring dakwah. Dibutuhkan 9 angklung untuk melengkapi proses pengiringan dakwah. Ke-9 angklung tersebut terdiri dari 2 angklung roel, 1 angklung kecer, 4 angklung indung, 2 angklung anak, 2 dok-dok, dan 2 gembyung. Jenis angklung yang kelima adalah angklung padaeng. Jenis angklung ini diperkenalkan pertama kali oleh Daeng Sutikna tahun 1938. Daeng Sutikna melakukan modifikasi pada struktur batang, sehingga mampu menghasilkan nada diatonik. Dengan demikian, angklung ini dapat dimainkan bersama alat musik populer dan modern. Nawacita Daeng Sutikna kemudian diteruskan oleh Handiman Diratmasasmita, yang ingin angklung dari segi penggunaan sejajar dengan alat musik internasional. Handiman melanjutkan pembuatan angklung diatonik, namun dengan pengembangan yang lebih baik. Selain Handiman Diratmasasmita,
Sosok lain yang giat mengenalkan angklung ke masyarakat adalah Ujo Ngalegena. Saung angklung Ujo adalah bentuk kecintaan beliau atas alat musik angklung. Ujo berhasil membuat angklung menjadi pertunjukan seni musik yang menarik dan harmonis, dengan memainkan ragam lagu daerah, nasional, dan mancanegara. Saungnya di Bandung, Jawa Barat pun kini ramai dikunjungi turis dalam dan luar negeri. Tidak hanya dalam dunia seni, angklung dikenalkan lebih luas di berbagai ajang. Salah satunya adalah pada Jambore Pramuka Dunia ke-25 yang berlangsung dari 2 hingga 12 Agustus di Korea. Kemegahan budaya dan semangat pramuka semakin bersinar di panggung dunia dengan kehadiran tim anggota Pramuka Kota Bandung di Jambore Pramuka Dunia di Korea. Dalam semangat yang membara, tim anggota Pramuka Kota Bandung memukau dunia dengan melodi indah angklung dan mengenalkan budaya khasnya di panggung internasional. 2 lagu yang dibawakan adalah Manuk Dadali dan sebuah lagu tradisional Jawa Barat. Partisipasi Kota Bandung dalam Jambore ini dapat memperkaya perjalanan budaya dan membangun hubungan yang lebih erat antara negara-negara peserta. Artinya, pramuka dapat dijadikan wadah untuk menanamkan rasa cinta dan bangga pada budaya bangsa sendiri, sehingga muncul tekad untuk melestarikan sekaligus memiliki ketahanan budaya yang berasaskan Pancasila dan jiwa kebangsaan yang mantap, serta upaya penguatan dan pengembangan kebudayaan di kalangan generasi muda guna mendorong terbentuknya apresiasi dan toleransi atas keragaman budaya bangsa.